Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama dengan mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarkanlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun juga, sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang-orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus yang menampakkan kemuliaannya. Pesta ini juga disebut sebagai pesta transfigurasi, ya, nama kerennya transfigurasi. Transfigurasi dari bahasa Latin, ya, 2 bahasa Latin, trans perubahan dan figura. Figura itu wujud atau penampakan. Karena memang penampakan wujud Yesus berubah. Dari yang sebelumnya terlihat seperti manusia biasa, sekarang menunjukkan kemuliaan surgawinya, menjadi kelihatan kodrat ilahinya. Jadi momen transfigurasi memang momen yang luar biasa di dalam hidupnya Yesus. Karena pada ini dia naik ke sebuah gunung bersama 3 orang muridnya, ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Naik gunung apa? Iya, tidak dikatakan gunung apa, ya. Yang pasti bukan Gunung Merapi, bukan, ya. Tapi menurut tradisi itu nama gunungnya adalah Gunung Tabor, ya, menurut tradisi. Tapi tidak dikatakan di kitab suci nama gunungnya. Dan lebih fenomenal lagi, selain perubahan wujud menunjukkan kemuliaannya, muncul 2 orang penting dari perjanjian lama. Namanya siapa? Musa dan Elia. Pertanyaannya, kenapa yang muncul Musa dan Elia? Kenapa enggak tokoh-tokoh lainnya di perjanjian lama? Kenapa enggak Abraham, ya? Kenapa enggak Daud? Kenapa enggak Adam? Tapi kok yang muncul Musa dan Elia? Jawabannya apa? Pisang 2? Iya. Ya, suka-suka Tuhan, ya, mau pilih siapa. Jawabannya pertama, karena Musa dan Elia ini melambangkan hukum Taurat dan nabi-nabi. Di perjanjian lama yang menerima dan mentransmisikan hukum Taurat itu Musa. Dan Elia menjadi simbol dari para nabi. Karena Elia merupakan salah satu nabi yang terbesar dengan banyak mukjizat. Kalau teman-teman baca 1 Raja-Raja bab 18-19 itu penuh dengan mukjizat Elia. Namun lebih dari itu, kalau kita perhatikan kisah hidup Musa dan Elia, Musa dan Elia pernah juga naik ke atas gunung, dan di atas gunung mereka pernah melihat Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan.
Musa naik gunung apa? Gunung Sinai. Wah, pinter. Keluaran bab 20. Kalau Elia naik gunung apa? Iya, gak ada yang tahu ya. Gunung apa? Nanti silakan buat PR di rumah. Bisa dibaca 1 Raja-Raja bab 19. Yang penting mereka ini tokoh penting yang naik gunung. Dan di atas gunung mereka melihat Tuhan. Sekarang 2 tokoh ini muncul di atas gunung dan melihat siapa? Melihat Yesus. Kalau di perjanjian lama mereka melihat Tuhan, sekarang mereka melihat Yesus. Berarti Yesus itu Tuhan Allah. Jadi 2 tokoh ini sangat penting menunjukkan bahwa Tuhan itu siapa, ya, Yesus itu siapa sebenarnya. Nah, tentu saja kalau kita ada di posisinya Petrus, posisinya Yakobus dan Yohanes, perasaan kita bagaimana sih bisa melihat Tuhan yang luar biasa menampakkan kemuliaannya? Pasti seneng banget ya. Sangat-sangat penuh dengan sukacita. Makanya tidak heran jika Petrus menawarkan kepada Yesus, Tuhan, kita mendirikan tenda di sini. Ya, setidaknya 3 tenda. Maksudnya apa? Kenapa bangun tenda? Ya karena Petrus ingin tinggal lebih lama lagi di atas gunung dan menikmati momen transfigurasi, momen sukacita di mana Tuhan menampakkan kemuliaannya. Tapi ada tapinya. Tuhan Yesus punya rencana lain. Tuhan Yesus tidak tinggal lama di atas gunung. Makanya Tuhan Yesus setelah itu berubah lagi ya ke wujud asalnya, menjadi manusia seperti biasa sehari-hari, dan kemudian mengajak Petrus, Yohanes dan Yakobus turun gunung. Setelah turun gunung mereka kemana? Kemana? Kalau kita baca Injil, ya, lanjutnya mereka berjalan turun ke selatan menuju kota Yerusalem. Pertanyaannya, di kota Yerusalem terjadi apa? Iya, Yesus menderita. Yesus ditangkap. Yesus didera. Yesus disalib. Yesus wafat. Semua hal buruk akan terjadi pada Yesus. Dia diperlakukan seperti penjahat. Dia disalib dengan brutal, mati dengan penuh penderitaan. Semua terjadi, hal-hal buruk terjadi pada Yesus di Yerusalem. Saat hal-hal penderitaan itu terjadi pada Yesus, murid-murid kemana? Lari. Meninggalkan Yesus. Mungkin ada yang patah harapannya, kecewa. Kok Yesus yang penuh dengan mukjizat yang kita harapkan menjadi Mesias, menjadi Raja, kok malah ditangkap, menderita dan wafat disalib. Mungkin ada yang marah. Gak mungkin ini terjadi. Mungkin ada yang putus harapan, kok seperti ini. Yang pasti banyak yang lari dan kabur. Bahkan 3 murid Yesus yang pernah melihat Yesus menampakkan kemuliaannya, kemana sekarang? Yakobus lari, entah kemana. Petrus, apalagi Petrus, menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Yang tinggal bersama Yesus disalib siapa? Tinggal dari 3 murid itu? Tinggal Yohanes. Ya, tinggal Yohanes. Jadi kita lihat bagaimana saat-saat penderitaan Yesus, murid-murid Yesus meninggalkan Yesus. Lupa bahwa Yesus yang hadir menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor, di Gunung Transfigurasi, adalah Yesus yang sama yang ada di Gunung Kalvari. Mereka lupa bahwa Yesus yang diapit oleh Musa dan Elia dalam awan kemuliaan
adalah Yesus yang sama di kayu salib yang diapit oleh dua penjahat. Dan ini menjadi pesan dan pelajaran berharga bagi kita semua. Kenapa? Karena seperti para murid, seringkali kita lebih mudah melihat Yesus di dalam kemuliaannya. Saat hidup kita penuh dengan hal-hal baik, saat hidup kita penuh dengan hal-hal yang membahagiakan, mudah melihat Yesus, mudah mengucap syukur. Saat kita sukses dalam hidup, saat kita makmur, saat kita mendapatkan kesuksesan finansial atau karir sukses di pekerjaan, bisnis, saat relasi dalam keluarga dan pernikahan lancar, penuh dengan sukacita, saat kita sehat, saat kita penuh dengan hal-hal baik, mudah melihat Yesus, mudah mengucap syukur dan bersama dengan Yesus. Tapi saat penderitaan datang, saat kita mulai mengalami kesulitan finansial, kesulitan di pekerjaan, kesulitan di karir, bisnis, mengalami permasalahan relasi dalam pernikahan dan keluarga, saat kita sakit, saat orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita, di sini kita mulai marah, mulai kecewa, mulai menyalahkan Yesus, mulai meninggalkan Yesus dan bahkan menyangkal Yesus. Lupa kalau Yesus yang ada di saat kita sukses itu juga adalah Yesus yang ada hadir saat momen-momen berat dalam hidup kita. Pertanyaannya Romo, bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit ini bersama Yesus? Bagaimana kita bisa setia bersama Yesus dalam momen salib-salib kita? Bagaimana kita bisa melihat Yesus, bahkan Yesus saat dia tersalib? Jawabannya kita perlu belajar dari Yohanes. Yohanes yang setia kepada Yesus dan mampu melihat Yesus di kayu salib. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari Yohanes. Pertama, Yohanes tidak sendirian di kaki salib Yesus. Yohanes dengan siapa? Iya, pinter ya. Dengan Bunda Maria. Yohanes mampu bertahan di kaki salib Yesus karena ada Maria. Dia melihat Maria, sang Bunda Yesus yang berdiri di kaki salib Yesus waktu Yesus disalib. Bunda Maria tidak meronta-ronta. Bunda Maria tidak menjerit-jerit. Bunda Maria tidak pingsan kolaps. Bunda Maria berdiri dengan tegar di kaki salib Yesus. Kenapa? Karena dia tahu itu anaknya. Anak yang dia lahirkan, anak yang dia besarkan, anak yang dia ikuti sampai salib. Tidak berubah Yesus. Dan Yohanes melihat itu. Yesus di momen transfigurasi sama dengan Yesus yang ada di salib. Dalam momen-momen sulit hidup kita, siapa yang setia berdoa rosario? Di momen sulit hidup kita, siapa yang berdoa novena? Di momen-momen berat dalam hidup kita, siapa yang mengundang Bunda Maria berjalan bersama kita? Pelajaran nomor 2. Yohanes tidak sendirian bersama Bunda Maria dan bersama dengan murid-murid yang lain. Benar, banyak murid meninggalkan Yesus, tapi ada murid-murid juga yang setia di kaki salib Yesus. Dan murid-murid ini adalah simbol dari gereja. Saat kita mengalami penderitaan dan kesulitan, siapa yang mengundang gereja, berjalan bersama gereja? Oke, gereja itu apa sih? Gereja itu bukan gedung. Pertama-tama gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah umat Allah.
Kita semua ini adalah gereja. Yohanes berjalan bersama gereja dalam penderitaan. Siapa di antara kita yang aktif di gereja? Aktif di lingkungan, aktif di paroki, di kuskupan, atau di komunitas-komunitas lain. Siapa yang berbagi kesulitan dengan gereja? Siapa yang saling mendukung di dalam gereja? Ingat, gereja adalah kita. Kalau kita menderita, ya gereja juga menderita. Kalau kita menderita, gereja juga akan mendukung. Dan terakhir, tips ketiga ya, jangan lupa kenapa Yohanes ada di kaki salib, karena dia berbagi penderitaan, menyatukan penderitaannya dengan penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan itu sia-sia. Penderitaan dengan sendirinya tidak ada gunanya. Siapa yang mau menderita? Nggak ada. Tapi saat kita menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Tuhan Yesus di dalam doa, di dalam ekaristi, di dalam hidup dan kesabaran hidup kita, penderitaan kita akan menjadi berkat, akan menjadi rahmat dan berbuah. Saya selalu bilang ya, kalau kita membawa persembahan, menjadikan penderitaan kita, menyatukannya dengan penderitaan Yesus Kristus di dalam salibnya, saya percaya tidak sia-sia. Bahkan ada jiwa-jiwa di api penyucian yang karena kesetiaan kita, karena setia dan tabah menanggung penderitaan, diselamatkan. Penderitaan tidak sia-sia bersama Yesus. 3 hal: berjalan bersama Bunda Maria, berjalan bersama gereja, dan menyatukan dengan penderitaan dan salib Yesus. Ingat, Yesus di transfigurasi adalah Yesus yang sama di salib. Amin.